Sobat Becik, dan halo juga Bang Bima, apa kabar nih Bang? Halo Adil dan halo Sobat Becik di rumah sekalian. Alhamdulillah kabar baik dan semoga Sobat Becik di rumah juga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Aduh sendiri gimana nih? Baik juga dong Bang, apalagi nih Indonesia udah mulai musim hujan nih Bang. Kita aja yang di Cikarang udah mulai merasa dingin-dingin nih Bang ya. Sekarang dingin. Sekarang berapa suhunya? Minus 14? Iya gitu juga dong Bang ya. Oh iya oke. Nah ini apalagi kita juga mau memasuki akhir tahun nih Bang ya. Bakal ada libur Natal, libur tahun baru juga nih Bang. Bener banget nih Dil. Nah biasanya kalau momen-momen akhir tahun seperti ini akan banyak liburan nih. Meskipun rencananya bakal ada BPM level 3 tapi momen-momen banyak diskon, banyak promo-promo, sale juga kan tentunya. Itu menjadikan saya tentunya, apalagi soal Becik di rumah mungkin sudah punya wishlist, punya barang-barang yang udah pengen dibeli, itu ingin mendapatkan harga yang lebih murah dengan promo gratis ongkir pula. Oke, bener banget nih Bang. Tapi aku juga nih agak bingung nih Bang. Gimana sih caranya kita belanja online dari luar negeri nih Bang? Bingungnya kenapa tuh? Ya bingung gimana cara kirimnya, cara bayarnya, bayar pajaknya. Ini kan kayaknya ribet ya Bang ya. Apalagi nih kita sering ngeliat juga nih komentar-komentar orang di sosial media tentang keluhan mereka mengenai barang kiriman mereka nih Bang. Oke. Mungkin Odil atau mungkin juga ada Sobat Becik di rumah yang mungkin bingung dengan bagaimana sih mekanisme barang kiriman yang ada di Indonesia. Nah, di episode bincang kali ini kita akan membahas mengenai barang kiriman dari luar negeri. Dan tentunya kepada Sobat Becik semua, selamat datang di Bincang, berita dan informasi Bea Cukai Cikarang. Nah oke Sobat Becik, bincang kali ini kembali hadir dan akan berbincang mengenai barang kiriman dari luar negeri nih Bang. Nah jadi barang kiriman tuh apa sih Bang? Oke, sebelum kita ke mekanisme barang kiriman itu sendiri, jadi barang kiriman itu definisinya adalah barang yang dikirim dari luar negeri ke Indonesia melalui penyelenggara pos sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pos. Nah, peraturan ini diambil dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2019. Nah bener banget Bang, dan penyelenggara pos ini tentunya dipilih oleh pemerintah ya Bang ya, dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan sesuai dengan peraturan sesuai Perhimpunan Pos Dunia Bang atau Universal Postal Union. Bener banget. Nah, dan penyelenggara pos ini juga ataupun perusahaan jasa titipan itu menyampaikan atau menyerahkan jaminan nih ke kantor pabean yang mengawasi tempat berada posnya tersebut. Nah, kira-kira Abdul tahu nggak sih kenapa kantor pos tersebut harus atau wajib menyerahkan jaminan? Ya Bang, jadi mereka menyerahkan jaminan ini karena pada dasarnya PJT atau perusahaan jasa titipan dan penyelenggara pos ini bertanggung jawab atas barang kiriman yang masuk ke Indonesia nih Bang. Oke, jadi maksudnya gimana tuh? Nah iya Bang, jadi barang kiriman yang masuk ke wilayah Indonesia nih Bang, terutang atas bea masuk dan pajak dalam rangka impornya Bang. Nah sebelum diterima oleh rekan-rekan sekalian nih, diterima oleh Sobat Becik sekalian, barang tersebut harus dilunasi bea masuk dan PDRI tersebut Bang. Nah yang melunasi itu bisa dari perusahaan jasa titipan atau penyelenggara pos, dan juga bisa dari Sobat Becik sekalian langsung nih dengan cara membayar kode billing yang terbit di sistem Bea Cukai. Oke, jadi bukan penerima barang ya, maksudnya yang mungkin dari Bea Cukai akan menghubungi penerima barang melalui perusahaan jasa titipan atau perusahaan pos ya. Jadi bukan Bea Cukai langsung yang menghubungi, tapi dari perusahaan posnya menghubungi atau mengonfirmasi mengenai tagihan billingnya ke penerima barang atas bea masuk dan pajak yang timbul akibat pengiriman barang tersebut ya. Ya betul banget nih Bang. Jadi ini nggak ada ceritanya nih Bea Cukai langsung nagih ke penerimanya nih Bang. Apalagi kalau ada orang yang ngaku-ngaku sebagai petugas Bea Cukai dan meminta sejumlah bayaran. Nah itu dipastikan itu penipuan sih Bang ya. Oke, berarti kalau yang lagi marak tuh kan kita sering dengar ya. Katanya ini ada Bea Cukai nih ngubungin saya, katanya saya suruh bayar pajak ini, pajak itu, biaya masuk ini, biaya masuk itu, barang saya ditahan lah karena harus ini itu. Jadi itu bisa jadi penipuan dan sangat mungkin itu penipuan, apalagi kalau mereka meminta tagihannya itu dibayarkan ke rekening pribadi. Ini Bang, apalagi kalau dia minta kirim ke rekening pribadi nih Bang ya. Nih kita kasih tahu nih ke Sobat Becik, kalau segala bentuk pembayaran negara itu baik
bea masuk, bea keluar, PPN dan PPh atau pungutan negara lainnya itu dibayarkan langsung ke rekening negara dan bukan ke rekening pribadi atas nama siapapun bang. Atas nama siapapun? Atas nama siapapun. Sekalipun itu rekening Direktur Jenderal atau siapa? Gak gitu? mungkin sih ya bang. Bu Sri Mulyani mungkin sebagai Menteri Keuangan? Gak bang, langsung ke billing ke kas negara bang. Langsung ke rekening kas negara ya? Iya bener banget. Oke. Nah apalagi untuk ini nih, pungutan atas barang kiriman itu sendiri itu kan ada bea masuk dan pajak dalam rangka impor atau BM dan PDRI. Nah PDRI sendiri itu merupakan pajak kumpulan pajak, maksudnya kita membahasakan sebagai PDRI itu terdiri dari PPN atau pajak pertambahan nilai, kemudian ada PPh pajak penghasilan, kemudian ada PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Iya bang, berarti semua barang nih yang masuk ke Indonesia harus membayarkan bea masuk dan pajak dalam rangka impor ya bang ya? Secara definisi iya, jadi semua barang yang masuk entah itu sebagai barang impor, barang kiriman ataupun barang-barang lain yang masuk ke Indonesia itu sebenarnya wajib untuk membayar bea masuk dan PDRI. Nah, namun kita ada batasannya di deal. Jadi ada batasan 3 US dollar untuk barang-barang yang dapat dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Oke nih bang, berarti semua barang kiriman yang masuk ke wilayah Indonesia nih harus melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor ya bang ya? Benar sekali Dil. Jadi semua barang yang masuk ke Indonesia, entah itu sebagai barang impor maupun barang kiriman, itu wajib untuk membayar pajak dan bea masuk yang timbul atas pemasukan tersebut. Nah, untuk barang kiriman kita ada fasilitas khusus yaitu pembebasan sebanyak 3 US dollar atau mungkin saat ini sekitar 42.000 sampai 45.000. Jadi ketika teman-teman atau sobat becik itu mengirim barang dengan nilai tidak sampai atau kurang dari 3 dolar, maka akan dikecualikan dari pungutan bea masuk dan PDRI-nya. Oke bang, berarti barang yang di atas 3 US dollar itu harus membayar bea masuk dan PDRI ya bang ya. Nah tapi kalau kita ngomong-ngomong tentang pembebasan nih bang, di aturan sebelumnya pembebasan untuk barang kiriman ini sebesar 75 US dollar ya bang ya, dan sekarang menjadi 3 US dollar. Nah itu apa sih bang alasan pemerintah memotong pembebasan sedrastis ini bang? Oke, jadi di peraturan sebelumnya itu pembebasan itu diberi batasan hingga 75 dolar. Jadi ketika sobat becik melakukan kiriman atau menerima kiriman barang dengan nilai kurang dari 75 dolar itu akan dibebaskan dari BM dan PDRI. Namun di peraturan PMK 199 tahun 2019 batasan pembebasan itu diubah menjadi 3 dolar saja. Mengapa? Karena kita sebagai DJBC ingin menjalankan fungsinya sebagai community protector juga sebagai industrial assistance, di mana dengan peraturan tersebut diharapkan para pembelanja atau masyarakat Indonesia itu lebih tertarik untuk membeli barang-barang dari dalam negeri, jadi tidak bergantung dengan barang-barang luar negeri gitu. Wah iya juga sih ya bang, apalagi nih produk-produk dalam negeri ini udah gak kalah saing ya bang dari produk luar nih bang. Mau cari apa sih bang? Mau cari tas, sepatu, pakaian, bahkan skincare nih pun ya bang ya. Produk Indonesia ini udah mampu bersaing dengan produk asing bang. Bersaing banget, apalagi kan kita sekarang ini kayaknya lagi booming banget ya skincare. Iya. Banyak yang lagi collab sama artis luar negeri itu udah membuktikan bahwa kualitas produk dalam negeri itu udah luar biasa sekali, gitu ya, bang, ya? bikin glowing sekali, gak kalah sama produk luar negeri. Iya, bener banget, gitu. Nah selain itu dengan kita belanja dari dalam negeri, industri tersebut akan berkembang sehingga lapangan pekerjaan juga akan terbuka luas dan dapat terserap dengan lebih baik, sehingga perekonomian Indonesia juga akan tetap bertumbuh dengan baik. Setuju nah, bang. Oke, setelah itu nih Dil, kira-kira kan bea cukai kan ini memungut pajak ya, berdasarkan harga barangnya. Nah, kira-kira gimana sih? Ya, bang, ya? Jadi kira-kira gimana sih maksudnya kenapa caranya bea cukai ngerti tuh jumlahnya barang berapa, terus harga barangnya berapa tuh gimana? Oke bang, tentunya dari dokumen pengirimannya ya bang ya, dokumen pengirimannya bisa dari consignment notes juga nih bang. Jadi itu yang sering ditempel-tempel di luar paket itu bang. Oke, nah itu kan memuat jumlah barangnya, jenis barangnya, lalu kita juga bisa pakai X-ray bang. X-ray ini kan untuk memindai barang nih, jadi kita bisa tahu nih apa isi paketnya tanpa membuka paket tersebut bang, seperti itu. Tapi kita memeriksanya juga nggak sewenang-wenang ya bang ya.
nggak semena-mena mas, nggak semena-mena, Oke. nggak semena-mena. Sewenang-wenang jadi semena-mena digabung semenang-menang. Jadi kita membuka paket itu berdasarkan manajemen resiko juga bang. Oke. Misalnya randomly nih kita cek apakah ada seperti ada laporan atau juga bisa jadi hasil X-ray itu berbeda nih dengan dokumen keterangannya. Jadi kan itu membuat kecurigaan petugas ya bang ya. Jadi dibuka nih paketnya seperti itu bang. Contohnya apa nih, kayak mungkin Oh iya nih, contohnya nih bang ya. Misalnya nih di keterangannya kosmetik nih bang ya. Kosmetik, Setelah dibuka jadi kos-kosan isinya bang. kos-kosan isinya. Kosesan putri, putra apa campur nih. Receh banget. Jangan sampai Next, campur ya guys. Oke, sip. Berbahaya, apalagi musim hujan. Oke. Nah berarti nggak ada cerita ya Bea Cukai itu membuka paket atau membuka barang kiriman itu karena hanya karena penasaran. Duh, ini apa sih barangnya? Terus kayak mungkin sama-sama idola apa gitu, idola K-popers. Ada sering ini ya, gitu kan. impor Terus ini pengen tahu merchandise. apa sih nih barangnya, terus pengen nyoba gitu. Nggak mungkin ya? Enggak sih. Oke, karena semua barang kiriman yang dikirim ke Indonesia itu dilakukan pemeriksaan karena pertama random, yang kedua karena ada perbedaan citra barang di X-ray dengan identitas barang atau di consignment notes-nya. Dan itu dibuka oleh PJT atau perusahaan atau penyelenggara posnya. Jadi bukan oleh petugas bea cukai. Nah, saat pembukaan itu disaksikan oleh petugas bea cukai, selanjutnya akan diperiksa oleh bea cukai dan setelah selesai pemeriksaan akan dikembalikan lagi ke penyelenggara pos untuk dilakukan penutupan atau penyegelan kembali. Begitu ya? Oke bang. Lanjut ini ya bang ya. Untuk barang impor nih bang atau barang kita beli belanja online ini ada nilai batasannya nggak sih bang? Atau kita emang boleh impor nih mau seberapapun nilainya kita boleh impor nih asal kita bayar. Nah itu gimana bang? Untuk impor sebetulnya nggak ada batasan nilainya, tapi Dalam untuk barang kiriman ya bang ya? Tapi untuk barang kiriman itu bea cukai memberi batasan. Batasannya itu bukan karena tidak boleh, tapi bagaimana cara penyelesaian atas barang tersebut. Nah, untuk barang yang melebihi nilainya itu 1.500 US dollar itu penyelesaiannya menggunakan PIB atau pemberitahuan impor barang bagi penerima barang sebagai badan usaha, dan PIBK atau pemberitahuan impor barang khusus untuk penerima barang sebagai non badan usaha. Jadi mungkin kalau perorangan dia mengimpor barang dengan nilai lebih dari 1.500 dolar, dia harus menyelesaikan menggunakan dokumen PIBK gitu. Oke, 1.500 US dollar ya bang 1.500 US dollar. Memang cukup tinggi sih ya bang ya. Oke, ini misalnya nih bang ya, ini aku punya rekan nih di luar negeri nih, dan mereka ngirimin aku barang nih, barang hadiah nih. Nah itu perlakuannya gimana sih bang? Ini rekan atau mantan? Waduh, jangan sebelah sini Jangan dong bang. sini. Oke. Kalau barang kiriman sebagai hadiah ya? Iya. Barang kiriman sebagai hadiah itu kan biasanya nggak ada harganya. Maksudnya mungkin bisa jadi itu makanan yang dikirim, udah kita kangen sama makanan dari mana, dari Jerman, kita makanan dari apa Apa tuh gitu. makanan dari Jerman? Tahu Seperti apa namanya tuh, roti bagel. Oke. Nggak tahu dari Jerman atau dari Belanda ya, gue salah sebut kayaknya. Oke. Ya pakai gitu-gitu. Nah itu kan nggak ada harganya. Bisa jadi terus dikirim oleh orang terkasih kita. Bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, bisa jadi juga pacar, bisa jadi juga teman, jadi sahabat, jadi pacar, terus kemudian jadi mantan, terus kita saling kenal lagi. Sakit. Nah, itu barang kiriman sebagai hadiah tetap kita perlakukan secara umum sebagai barang kiriman. Jadi kami sebagai pemeriksa bea cukai akan mencari data pembanding, bisa menggunakan browsing dari internet ataupun dari histori barang yang masuk. Itu kita akan mencari data pembanding sebagai penetapan tarif atas barang tersebut. Jadi tetap bayar BM dan PDRI-nya. Oke Sobat Becik, nah mungkin segitu dulu ya Bang ya. Okay. Pembahasan kita mengenai aturan barang kiriman. Nah Sobat Becik, setelah melihat podcast kita nih ya dan mendengarkan secara baik-baik, jangan sampai Sobat Becik tertipu nih sama orang-orang yang ngakunya bea cukai dan meminta tagihan atas barang kiriman kalian. Apalagi meskipun pakai profile picture saya atau profile picture iya sih. Odil ya. Ya kita tahu kita emang cantik dan ganteng ya Bang. Itu bukan penipuan guys, itu fake account kita. Oke. Tapi nggak boleh ya kalau ada orang yang percaya. mau jadi bea cukai dan meminta Jangan tagihan sampai gitu. percaya, karena itu pasti merugikan Sobat Becik juga. Apalagi kalau nanti Sobat Becik penipuan terus kita yang diadukan padahal bukan kita. Iya. Jadi kan sama-sama kita jadi korban juga ya. Padahal
itu sangat merugikan kita semua. Iya. Iya bang, yang pertama ada dari @adi_pasya. Emang Apakah- anak zaman sekarang tuh username-nya susah-susah ya bang? Iya, susah-susah, biar nggak tahu ini antara susah karena dia memang introvert begitu atau ini karena fake account dia atau second account gitu ya. Apakah boleh membeli minuman beralkohol dari luar negeri? Lokal ya, bukan BM. Aduh. Apalagi Oke. mirror nggak boleh.